Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita kembali akan melihat bacaan timeless yang akan saya buat di hari ini. Bacaan yang saya beri judul Divine Guidance. Ini sebuah situasi ataupun permasalahan di dalam relationship ya. Seseorang yang sedang menjalani sebuah relationship yang bermasalah. Dan nanti kita akan melihat apa yang menjadi guidance atau bimbingan, pesan dari semesta yang juga terlihat dari kartu ini. Oke, kita akan mulai Divine Guidance. Ini bacaan general ya. Mungkin kalian tidak melewati situasi yang terbaca, tetapi jadikan bacaan ini sebagai pencerahan, sebagai sebuah bacaan inspirasi. Ambil yang menjadi manfaatnya saja. Oke, dari kartu oracle pertama di sini ada Six Chakra Archangel Metatron. Six Chakra Archangel Metatron. Six Chakra ini adalah cakra mata ketiga, ya. Oke, sekarang kita akan melihat kartu oracle yang kedua. Kartu oracle kedua untuk Divine Guidance kali ini yaitu ada ears wide open. Dan kita akan lihat situasinya dari kartu tarot. Apa permasalahan, persoalan yang sedang dilewati seseorang dalam menjalani sebuah relationship di sini. Di sini ada The Chariot, kemudian ada Page of Pentacles dan The Hermit. Kemudian ada Ace of Pentacles, ada The Empress, dan The Hierophant. Oke, dan di sini ada kartu Elder of Pentacles. Di sini, ya, ini kartu. Oh, ini kartu Page of Pentacles ya. Ini kartu Queen of Pentacles tampaknya. Ya, baiklah. Seperti itu kartu yang terbuka di sini untuk Divine Guidance yang akan kita lihat bagaimana situasi yang sedang dilewati seseorang, permasalahan dalam hubungan atau relationship-nya di sini yang saya lihat mungkin saja ini berkaitan dengan The Hierophant ini tentang komitmen ya, tentang komitmen atau tentang pernikahan. Bisa jadi situasinya mungkin seseorang sudah ada komitmen pernikahan yang dia miliki, tetapi dia lebih senang menyendiri. Seseorang lebih senang menarik diri dari pasangannya, lebih senang ya menyepi, lebih senang sendirian. Tetapi dalam kesendirian itu, saya melihat di sini entahlah ya, ini energi seseorang yang mencoba untuk bisa menenangkan pikiran. Mungkin memang ada sedikit masalah dalam pernikahannya, atau mungkin ada sedikit situasi yang kurang nyaman dalam pernikahannya. Jadi lebih nyaman itu untuk menarik diri, menenangkan pikiran, untuk ya menyepi sambil merenung atau apapun itu. Itu yang dilakukan.
Yang mana saya melihat di saat menarik diri ini, seseorang berpikir untuk sebuah kemajuan. Artinya apa? Mungkin memang kamu yang merasa perlu untuk sekedar memberi jarak dengan pasanganmu, sedang mencoba bagaimana sih caranya supaya hubungan ini bisa lebih nyaman, supaya tidak terus-terusan ada masalah, seperti itu, ya. Supaya berpikir supaya komitmen ini bisa menjadi lebih sehat. Saya melihat memang kamu merasa kesepian di sini. Energimu itu seperti seseorang yang kesepian, merasa sendiri, atau memang kamu menghindar, ya, sengaja ingin menghindar dulu. Dan ya, di dalam situasi menghindar ini, kamu mencoba untuk berpikir apa yang sebenarnya bisa memberikan kenyamanan untuk hidupmu, kebahagiaan untuk hidup kamu. Apakah memang tetap berada dalam pernikahan ini, atau justru kamu harus bisa sedikit mengambil, bisa dikatakan di sini mengambil sikap untuk kenyamanan dirimu sendiri. Dalam arti, kamu mungkin merasa kamu bisa bahagia tanpa pasanganmu, tetapi hanya karena kamu mungkin di sini mempertimbangkan bahwa kamu sudah punya komitmen, sudah punya pernikahan, itu yang membuat kamu masih bingung, masih mencoba merenungkan apa yang harus atau yang terbaik kamu lakukan di sini. Ya. Saya melihat bahwa ini permasalahan dalam sebuah komitmen, tetapi ada sebagian dari kalian karena mungkin terlalu sulit menjalani hubungan yang terus ada hambatan, ada konflik. Justru di sini mungkin di saat kamu menarik diri dari pasanganmu, di saat kamu mencoba untuk menenangkan pikiran, ada sebuah peluang yang memberikan semacam kesempatan untuk kamu menjalin koneksi dengan yang lain. Jadi dikala kamu merasa kesepian karena pasanganmu dengan kamu selalu berkonflik, karena kamu di sini seperti selalu sulit dalam menghadapi pasanganmu, kamu menarik diri, justru di saat itulah kamu seperti melihat atau mendapatkan peluang yang lain bersama seseorang yang lain. Seseorang yang mungkin, ya, bisa dikatakan di sini menginginkan kamu untuk bisa berbahagia dengan dia. Wow. Karena bisa saja mungkin niatmu tuh nggak ada kemana-mana, ya. Dalam arti kamu menarik diri dari pasangan karena hanya untuk menenangkan pikiran. Kamu mungkin hanya ingin fokus dulu ke pekerjaanmu. Kamu ingin fokus untuk pencapaian hidup, untuk karirmu, usahamu. Mungkin kamu nggak ada niat kemana-mana sebenarnya kalau saya melihat. Tetapi justru di saat kamu sedang fokus untuk kemajuan hidupmu sendiri, di sini sesuatu hal yang saya lihat berkaitan dengan kesempatan, peluang. Seseorang yang mungkin di sini ingin menjalin hubungan denganmu. Jadi energinya, ya, bisa dikatakan di sini seseorang yang bisa saja membuat kamu, kalau kamu di sini sampai mungkin tergoda, ya, menerima dia, karena kamu pun merasa ada situasi kesepian atau kesulitan menghadapi pasanganmu, kamu mencoba untuk menyamankan dirimu, tetapi justru di saat kamu menghindari pasanganmu, seseorang yang lain, begitu loh. Seseorang yang lain begitu seperti memberikan peluang, membahagiakan atau memberikan kebahagiaan buat kamu. Mungkin teman kerjamu, kalau saya melihat di sini, mungkin teman kerjamu atau teman satu profesimu di sini, atau mungkin juga, ya, bukan berarti teman kerja. Seseorang yang bisa dikatakan di sini, ya, melihat kamu itu punya sebuah kelebihan. Dia melihat kamu seorang yang mandiri, kamu seseorang yang mungkin di sini sangat memiliki karir yang bagus. Mungkin kamu juga seorang yang sukses. Kamu seseorang yang dia lihat seperti punya keberhasilan. Kamu seperti seseorang yang menurut dia itu sempurna. Kamu bisa berhasil dalam situasi pekerjaan usaha kamu. Kamu juga mungkin di sini seseorang yang, ya, menarik di mata dia, ya. Kamu juga seseorang yang independen, mandiri.
tidak terlalu bergantung dengan pasanganmu, itu menjadi nilai lebih di mata dia. Dia tahu kamu punya pasangan, tetapi kamu seperti seseorang yang kok bisa kok bisa mandiri banget gitu. Kalau kamu perempuan, kalau kamu laki-laki apalagi, kamu seperti dilihat seseorang yang punya pencapaian hidup, punya keberhasilan, settle begitu. So, ini peluang yang mungkin saja bisa dikatakan tidak kamu rencanakan atau bukan niat kamu menjalin sebuah mendapatkan sebuah peluang dari seseorang di saat kamu sedang, mungkin di sini justru sedang ingin menenangkan pikiran dari pasangan, dari komitmenmu, ya. Elder of Pentacles. Jadi ini saya katakan ini seseorang yang tampaknya akan seperti melihat sebuah kesempatan bersama kamu, dan ya ini juga energi kamu harus bisa mengevaluasi situasimu di sini. So, itu permasalahan atau persoalannya untuk kalian yang saat ini mungkin memang sedang ingin tenang, sedang ingin sendiri, tetapi justru ada sesuatu hal yang bisa dikatakan di sini datang kepada kamu, ya, seseorang yang ya mungkin kalau saya lihat selama ini dia sudah berinteraksi dengan kamu, dia mungkin di sini sudah melihat kamu itu seperti seseorang yang sangat memiliki keberlimpahan, sempurna begitu. So, bagaimana menyikapi situasi ini? Bagaimana menyikapi situasi ini? Hati-hati. Kamu di sini memang tidak punya keinginan untuk, ya bisa dikatakan di sini sebenarnya tidak ada niatan untuk itu. Saya melihat kamu harus bisa melakukan tindakan yang berani, dalam arti di sini ya kamu harus bisa berpikir cepat untuk sesuatu hal yang datang ini. Artinya berpikirlah apakah situasi ini akan memberikan kebaikan untuk diri kamu atau tidak. Berpikir cepat itu dalam arti macam-macam ya. Jelas ini sebuah situasi yang bisa saja akan memberikan perasaan kamu nyaman, tetapi justru akan bisa memberikan masalah yang akan datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi ya tentu saja kalau ini memang sesuatu hal yang tidak kamu niatkan, sesuatu hal yang bisa dikatakan di sini yang bukan keinginan kamu, solusinya kamu harus menghindar. Jangan memberikan kesempatan, jangan memberikan semacam seperti tanggapan, seperti kamu memberikan balasan yang seolah-olah kamu ya memberikan peluang kepada dia. Kalau ini hanya dalam koneksi rekan kerja, ya kamu harus bisa membatasi diri. Apa yang dibicarakan mungkin ya hanya urusan pekerjaan. Kalau perlu kamu bisa mengatakan hal-hal yang tegas tentang komitmen kamu masih, ya bisa dikatakan di sini kamu masih punya komitmen. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak peduli kamu sudah punya komitmen apa enggak, kalau dia memang ngebet gitu ya. Ya kamu harus bisa menghindari orang seperti itu. Artinya di sini bersikaplah untuk bisa menjadi seseorang yang yang bijak. Justru kamu di sini lebih banyak harus memberikan perhatian, kepedulian kamu kepada pasanganmu. Jangan justru kamu banyak menarik diri. Kalau kamu di sini lebih banyak menarik diri, godaan itu akan merasuki pikiran kamu. Selain kamu menghindar dari dia, kamu juga butuh untuk menambah lagi hal-hal yang bisa memberikan pencerahan buat kamu. Artinya apa? Ya banyak-banyaklah di sini mencari
inspirasi, motivasi atau apapun, supaya kamu nggak mentok dengan masalah, kemudian kamu nanti pada akhirnya terjebak dengan masalah baru. Mencari pencerahan itu macam-macam ya. Misalnya kamu menenangkan diri dengan membaca hal-hal yang berisi nasihat, membaca buku-buku keagamaan, mendengarkan motivasi-motivasi pencerahan yang bermanfaat. Seperti itu, supaya mindset kita itu terjaga, tetap positif, walaupun situasi masalah yang sedang kita hadapi dalam pernikahan, dalam komitmen itu sedang sulit. Itu namanya mencari pencerahan, supaya pikiran kita juga menjadi lebih tenang. Lebih memberikan perhatian, kepedulian kepada pasangan. Lebih bersikap benar. Bersikap benar itu apa? Apa sih tugasmu sebagai seorang pasangan di sini? Apakah benar kalau selama ada komitmen kamu terus menghindari pasanganmu? Enggak kan? Ya tetap harus ada komunikasi. Karena baik tidaknya hubungan itu kuncinya komunikasi. Kamu mungkin nggak hari-hari bertemu dengan pasanganmu, tapi selalu sempatkan untuk berkomunikasi apapun yang perlu kamu bicarakan. Jangan kamu di sini merasa, sudah sulit Mbak Eva, sudah setiap hari bentrok. Ya kamu sudah punya mindset seperti itu karena kamu selalu punya keinginan untuk menghindari pasanganmu. Itu yang bisa dikatakan energi negatifmu keluar. Yang pada akhirnya energi negatif juga yang datang ke kamu. Orang-orang yang bisa dikatakan di sini memberikan energi negatif itu membuat kamu juga menjadi seseorang yang negatif nantinya. Hindari orang seperti itu, supaya kita tidak menarik energi negatif ke dalam komitmen kita. Ini kalau saya lihat yang kamu lebih utamakan itu bagaimana harus memperdalam spiritual. Karena kalau secara spiritual kita lemah, godaan itu paling kuat menghantam. Ya. Dalam artian di sini yang paling utama adalah bagaimana kamu harus bisa menghindar. Jangan memberi tanggapan, jangan memberi kesempatan untuk hal-hal yang nantinya akan merusak kehidupanmu bersama komitmenmu. Ya. Karena kalau saya lihat dari kartu ini Elder of Pentacles, ini seseorang yang belajar. Kamu harus belajar dari situasi ini. Ini memang sebuah pelajaran dalam hubungan kamu. Pembelajaran di mana kamu seperti mendapatkan sebuah ujian ya. Ujian dari seseorang yang ingin menggoda atau ingin bisa dikatakan di sini mendekati kamu barangkali. Six Chakra Archangel Metatron ini tentang mata ketiga ya. Ini sebuah energi tentang mata ketiga itu berkaitan dengan spiritualitas. Dalam artian ini tentang bagaimana kamu harus bisa mengikuti atau melihat. Ini seperti membangun, itu tadi saya katakan, kamu harus lebih banyak mengikuti intuisi kamu, dan kamu di sini seperti harus bisa membuka mata batinmu bahwa kamu nggak bisa menjalani sebuah situasi yang seperti ini terus bersama pasanganmu. Kamu harus memperbaiki hubungan dengan pasanganmu agar kamu di sini bisa menghindari hal-hal yang akan merusak hubunganmu dengan pasanganmu. Ini tentang mata batin, ya, mata batin yang perlu kamu latih supaya kamu nggak mudah terjebak untuk sesuatu hal yang negatif. Mata batin itu dilatih dengan apa? Dengan mempertebal atau dengan lebih banyak melakukan tindakan-tindakan spiritual, meditasi misalnya, ya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan six chakra, pesan semesta. Meditasi, mencari pencerahan, atau melakukan hal-hal yang bisa dikatakan di sini mengontrol energi mental jiwa kita. Ears wide open, ini tentang ya kurang lebih sama. Selain membuka mata batin, kita juga harus bisa membuka telinga.
membuka telinga lebar-lebar. Dalam artian, ya, jangan begitu saja ketika dirimu di sini seperti mendengar sesuatu hal yang mungkin sesuatu hal yang merasuki pikiran kamu, langsung bisa dikatakan percaya begitu saja. Mendengarkan telinga lebar-lebar itu dalam hal ini, ya, kamu harus bisa jelas memahami sesuatu. Jangan mungkin kamu hanya mendengar sambil lalu aja, ya. Kamu hanya mendengar sepintas saja, kemudian kamu seperti, ya, bisa dikatakan di sini kamu mulai seperti tidak mempercayai pasanganmu, atau kamu merasa terus kamu tidak mau mendengar. Poinnya seperti itu. Belajar untuk mendengarkan pasanganmu, mendengarkan apa yang menjadi keinginan dia, mendengarkan apa yang menjadi masalah di antara kalian. Lebih banyak mendengar. Jadi mendengar juga tentang hal-hal yang bisa dikatakan mungkin kamu di sini tahu bahwa seseorang yang mencoba mendekati kamu di sini sebenarnya sudah punya komitmen, atau dia sudah punya hubungan dengan yang lain. Ya, kamu harus sudah mendengar itu lebar-lebar, jangan lagi kamu teruskan. Ya. Belajar mendengarkan hal-hal itu dengan jelas. Entah ini mungkin tentang keluhan pasangan, entah ini mungkin tentang sebuah situasi yang kamu ketahui sepintas lalu tentang seseorang yang mendekati kamu. Mungkin dia ada niat tertentu kepada kamu, niat-niat yang gak baik. Kamu harus mendengarkan itu. Jangan kamu anggap angin lalu. Supaya kamu gak terjebak dalam situasi yang menyulitkan nantinya. So, itu dia yang saya lihat untuk bacaanmu, ya. Kalian yang sedang mengalami permasalahan dalam relationship, di dalam komitmen. Kemudian saya lihat di sini ada semacam, ya, sedikit godaan. Hati-hati, jangan sampai kamu salah untuk menyikapi situasi ini. Oke, itu dia Divine Guidance yang saya lihat untuk kali ini. Ketemu lagi di bacaan Divine Guidance selanjutnya.